Jadi dulunya ketika Anda menggunakan Bootstrap ya, Anda diberi yang namanya grid system. Seperti misalnya ada row, ada column. Tapi ketika misalnya Anda menggunakan Tailwind, bagaimana ceritanya sementara komponen satu pun tidak ada disediakannya? Namun, kita bisa membuatnya. Nah, Anda tahu ketika kita menggunakan CSS default, kita bisa membuat grid itu dengan berbagai cara. Ada yang namanya memakai grid, ada yang namanya memakai flexbox, ada juga yang namanya dengan float. Nah, saat ini yang paling sering digunakan oleh para developer adalah menggunakan flexbox. Alasannya kenapa tidak grid hanya karena browser support. Ada beberapa browser yang tidak support menggunakan grid, ada yang support kan gitu. Nah, makanya mereka melakukannya dengan flexbox. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua-duanya. Kita akan mempelajari grid, kita juga akan mempelajari flexbox. Karena kenapa tidak kita mempelajari float? Karena ini memang sudah lama sekali tidak dipakai. Jadi sehingga tidak perlu dibahas lagi sepertinya. Oke. Yang pertama kita akan bahas grid. Di dalam grid ini ada beberapa kelas yang mungkin Anda tidak tahu, tapi let's do this. Kita buat di sini kelas grid dan di dalamnya kita buat di sini coba dulu BG gray, misalnya kita buat 800. Di sini kita buat misalnya text white lah pastinya. Dan coba dulu sebelum ini terjadi kita buat di sini div lagi. Dan di sini coba kita buat grid call. Kita ingin kolom berapa? Misalnya kita ingin kolomnya 3, maka di sini kita buat grid call 3. Kita refresh di browser. Tidak ada yang Anda lihat, namun ketika misalnya saya buat di sini kolom 1 misalnya seperti itu, kita refresh, maka yang Anda lihat kira seperti ini. Nah, kemudian coba kita copy dan kita paste di sini sampai 3 kali, kita refresh, maka dia akan menjadi 3 kolom. Namun, mungkin Anda berpikir bagaimana cara memberi jaraknya. Itu sangat mudah sekali. Di sini saya akan buat grid gap. Ya, bukan grid gap tapi gap. Ada sini langsung gap, mau gap berapa? Biasanya yang digunakan adalah gap 4, yaitu memberi kita grid gap 1 rem. Kita enter. Refresh di browser, maka dia akan memberikan kita jarak. By the way, di sini saya belum menjelaskan tentang kontainer kepada Anda, tapi ya udahlah, nanti aja dulu. Yang pertama kita buat dulu sini kontainer. Tapi walaupun sebenarnya nanti ini bisa dibuat ke default, tapi untuk sekarang coba kita buat dulu biasa-biasa saja. Nanti bisa kita setting defaultnya ke center dengan menggunakan Tailwind config. Untuk sekarang MX Auto sudah fine. Saya rasa kita refresh, maka dia akan ke tengah. Dan coba kita buat di sini PY10, misalnya kita refresh, maka ini yang terjadi. Oke. Dan coba dulu kita buat masing-masing yang ada di sini. Coba kita buat, kita select dulu semuanya. Coba sini P10, kita refresh. Ini yang kita dapat. Oke. Ketika misalnya Anda mempunyai kolom lebih, coba kita copy dan kita paste di bawah lagi. Kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Jadi grid ini sangat luar biasa sebenarnya jika Anda tidak tahu. Saking luar biasanya saya juga sudah membuat tutorial di Persinta, tapi menggunakan CSS. Nah, tetapi sayangnya tidak semua browser support. Saya pun sangat kecewa ya, kenapa tidak support begitu hebatnya ini kan gitu. Tapi ya udahlah, karena ada juga flexbox jadi sehingga ini tidak perlu kita pikirkan. Cuman ini ada mantapnya, dia ada gapnya gitu. Nah, ini yang buat mantapnya. Kita ingin gapnya berapa? Misalnya 6 kita buat, atau 8 kita buat, maka dia akan besar. Kita ingin 2 misalnya, dia akan kecil. Sangat luar biasa sekali. Dan ketika misalnya Anda ingin misalnya kolom 1 ini mengambil 2 kolom, pastikan Anda tahu namanya grid kolom call span 2, misalnya seperti itu. Kita refresh di browser, maka dia akan mengambil 2 kolom. Ketika misalnya kita buat 1, ya default lah seperti yang Anda lihat tadi. Nah, kemudian ketika misalnya kita buat di sini 3, maka dia akan full dan kira-kira seperti itulah. Kemudian seandainya Anda ingin kolom yang terakhir ini full, maka tinggal Anda buat di bawahnya, ya kan? Class call span 2. Refresh, maka dia akan full. Which is very cool. Tapi ingat, tidak semua browser support. Itu yang membuat kita kecewa sebenarnya. Dan ya saya rasa untuk grid, ya Anda bisa baca-baca di dokumentasi. Hanya seperti itu saja, caranya sudah cukup. Dan kemudian ketika misalnya coba ini saya hilangkan dulu semuanya. Dan sekarang coba kita contohkan ketika Anda ingin membuat layout atau template. Ada yang namanya sidebar, ada yang namanya konten utama. Dan mungkin ketika misalnya Anda tidak tahu caranya, ya mudah kok. Kita buat ini grid call, misalnya kita buat 2 dan atau 3 lah kita buat, atau 4 lah kita buat ya kan. Dan di sini kita buat div dengan kelas BG gray 500 dan dalamnya kita buat dulu. Dan di sini kita buat kali 5 dan biar supaya dia bisa menghitung nanti 1 2 3 4 5. Kita refresh di browser kira-kira yang kita dapatkan. Cool. Tapi coba kita buat di sini grid dan di sini kita buat grid scroll 4. Sehingga yang kita dapat harusnya tidak berhasil. Oh iya, di sini kita buat 1, harusnya kita buat di sini 4. Kita refresh, harusnya dia sudah berhasil. Nah, kemudian ketika misalnya kolom 5 saya hilangkan dan kolom 1 juga kita hilangkan. Karena kita ingin di sini call span 1 dan di sini kita ingin call span 4. Kita refresh, kira-kira yang kita dapatkan. Namun dia tidak berhasil. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini kita buat grid kolomnya itu adalah 4. Maka di sini kita buat harusnya
3. Refresh, maka dia akan muncul. Kenapa berhasil? Ya karena 1 tambah 3 adalah 4. Ketika misalnya kita buat di sini grid call, coba kita lihat sampai berapa deh? Sampai 12 harusnya ya kan, karena ini default. Ketika misalnya kita buat grid call 12, maka di sini kita buat misalnya 4 atau 3, di sini kita buat misalnya 8. 8 tambah 4 itu sama dengan 12. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja. Dan coba kita buat di sini dulu grid gap 6 misalnya, kita refresh. Ya, kira-kira ini yang kita dapatkan. Dan kemudian kita start di sini untuk membuat padding 4, dan kemudian di dalamnya ada konten lah, kira-kira seperti itu. Ya kan? Refresh. Iya, kira-kira seperti ini yang biasa digunakan untuk membuat web. Balik lagi, karena ini tidak support, maka kita akan langsung belajar tentang Flexbox. Oke. Di dalam Flexbox ini sangat luar biasa sekali. Jadi jauh sebelum grid keluar, Flexbox itu sudah lama gitu. Jadi caranya bagaimana? Kita buat display flex pertama kali, dan kita buat sini div, dan sama kita buat sini bg gray. Misalnya kita buat sini 600, dan coba kita buat dulu di dalamnya kolom aja lah, ya kan? Kolom. Kita buat sini $, biar supaya dia bisa menghitungnya nanti, dan ini kita buat kali 5 aja, atau kali 6 juga bisa. Karena ketika Anda menggunakan flex, itu tidak terhingga berapa kolom pun. Kita refresh, ini yang Anda dapatkan. Tidak begitu bagus, namun kira-kira seperti itu. Sehingga ketika misalnya saya hilangkan kelas flex ini, dia akan blok tampilannya. Jika Anda jelaskan. Tapi ketika kita menggunakan flex, maka dia akan seperti inilah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya Anda ingin fullkan satu persatu untuk width masing-masing, kita buat sini flex 1. Kita refresh, maka dia akan full. Dan mungkin pertanyaan Anda adalah bagaimana cara memberi gap, ya kan, atau space antara kolom 1 dan juga kolom 2. Oh, itu sangat mudah sekali. Kita bisa langsung lanjutkan di flex ini. Kita buat sini gap misalnya berapa? 6. Kita refresh, maka dia lanjut. Bisa sepertinya. Oke. Sekarang bayangkan ketika misalnya Anda ingin loop data, dan ketika Anda hanya memakai seperti ini, maka yang terjadi nantinya adalah seperti ini. Which is not cool. Ya kan? Nah, yang kita mau bukan seperti itu sebenarnya. Yang kita mau itu ketika misalnya dia membuat banyak item, dia lanjutnya ke bawah, bukan malah ke samping seperti yang tadi, ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa buat width, ya kan? Nah, di sini kan kita masih main flex tuh, akan mengisi konten sebanyak apa yang di dalamnya. Tapi ketika misalnya kita buat width, dia akan default ke ukuran yang kita lakukan. Coba dulu ini kita hilangkan, kita tinggalkan 3 kolom aja. Ketika misalnya kita ingin membuat 3 kolom, 1/3 bisa kita buat sampai 3 kali. 1/3. Kita copy dan kita paste di flex 1 maupun flex 2. Seperti itu. Kita refresh di browser, yang kita dapat kira-kira seperti ini. Namun seandainya saya mempunyai konten yang banyak di sini, kita refresh di browser, dia jadinya seperti ini. Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Karena kan ketika kita menggunakan loop data, biasanya kan kita tidak memikirkan yang namanya desainnya. Yang kita loop itu adalah itemnya. Maka oleh karena itu di sini kita bisa buat flex wrap. Jadi sehingga dia membuatkan kita 2 kolom. Loh, kenapa 2 kolom? Bukannya harusnya 3 kolom? Memang. Kenapa dia menjadi 2 kolom? Hanya karena ada gap di sini. Kita hilangkan gapnya, maka dia akan menjadi 3 kolom jika Anda lihat. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya kita tidak memakai gap. Yang kita lakukan adalah menggunakan padding. Nah, tekniknya bagaimana? Di sini mungkin Anda masih bertanya. Coba ini saya akan select semua, sehingga kita bisa masukkan di sini satu div lagi sebelum kolom ini terjadi. Kita buat di sini width 1/2 atau 1/3, dan kita kasih padding 4. Atau VX lah saya bilang. PX 4 atau P4 juga bisa. Kita enter. Maka yang terjadi jika Anda lihat di sini, dia tidak bisa membaca satu ini ya. Itu cacatnya. Coba kita ulangi sekali lagi. Div dengan W1 kita buat aja seperti itu, nanti kita buat 1/2-nya, dan juga kita butuh kelas dengan nama P4, jadi sehingga dia bisa membuatkan kita padding. Dan untuk ini kita copy dulu, atau kita select lagi dengan Command D atau Control D, dan ini kita ganti menjadi 1/3, dan ini juga 1/3. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Yang mana kita tidak memakai gap lagi, sehingga kolomnya itu bisa sampai 3. Nah, inilah caranya. Ketika misalnya Anda ingin handle misalnya loop data, ya kan, yang itemnya tidak terhingga berapapun, tapi Anda ingin tetap 1/3. Ketika misalnya ada konten baru, dia lanjutnya ke bawah. Kira-kira seperti itulah caranya, menggunakan dengan flex wrap. Oke. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan Anda adalah bagaimana seandainya ketika kita ingin membuat sidebar seperti yang tadi. Ya kan, karena ini yang kita lakukan adalah memasukkan semua width-nya sama. Oke, coba kita buat dulu 2 kolom saja daripada banyak sekali seperti itu. Kita buat di sini 2/3, apa yang terjadi? Kita refresh di browser. Very cool.
ya kan? Dia membuatkan kita seperti apa yang kita mau. Dan ketika misalnya Anda ingin membalik mereka, silahkan buat sini flex, row, reverse, refresh, maka dia terbalik. Kolom 2 di pertama, kolom satunya di akhir. Begitu juga dengan ketika misalnya Anda menggunakan flex call, ada juga yang namanya flex call. Ya kan, flex column ini ya membuat dia kolom lah jika Anda lihat, dan jika Anda tahu ada juga namanya flex call reverse, yaitu membalik antara mereka. Oke, tapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang flex ini atau berbicara tentang grid, tidak grid ketika misalnya kita tidak melakukannya untuk responsif. Ya kan, karena guna grid ini kita ingin di desktop kolomnya sekian, kita ingin di smartphone kolomnya sekian, kita ingin di tablet kolomnya sekian. Kira-kira seperti itulah logikanya. Nah, oleh karena itu di video selanjutnya kita akan fokus membahas tentang responsif. Alright, I'll see you then.